bisa dikatakan candle ini merupakan candle-candle pucuk yang akan muncul di puncak pergerakan suatu tren. Oke, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai candlestick. Masih mengenai pembahasan mengenai pola satu candle, namun kali ini kita akan bahas mengenai bearish reversal. Oleh karena itu, pastikan teman-teman sudah mengikuti pembahasan mengenai bullish reversal. Karena mostly ini merupakan kebalikan dari bullish reversal. Apa sih itu bearish reversal? Secara sederhana bisa kita artikan sebagai pembalikan arah dari yang awalnya uptrend menjadi downtrend. Seperti animasi yang pada layar bisa kita lihat bagaimana ada sebuah candle, satu candle yang bisa menjadi indikasi akan terjadi bearish reversal. Nah, bisa dikatakan candle ini merupakan candle-candle pucuk yang akan muncul di puncak pergerakan suatu tren. Jadi pastikan teman-teman tidak terjebak atau nyangkut di pucuk. Oleh sebab itu, mari kita kenali satu persatu candle apa saja. Yang pertama disebut sebagai Northern Doji. Bentukannya seperti ini, dengan ciri-ciri diawali dengan uptrend pastinya, harga open dan close-nya sama, atau hampir sama juga bisa, sehingga dia tidak memiliki body. Gambaran pada chartnya seperti ini. Uptrend terlebih dahulu, namun apabila muncul Northern Doji, ini akan membuat terjadinya reversal menuju downtrend, ke arah bawah maksudnya. Nah, ini merupakan kebalikan dari short-term doji yang telah kita bahas. Perbedaannya, short-term doji itu berada di bawah atau diawali oleh downtrend terlebih dahulu. Short-term doji berada di bawah seperti ini, kemudian naik. Nah, saya akan memberikan tips. North itu adalah sebelah utara, sedangkan short-term doji adalah sebelah selatan. Nah, kalau kita gambarkan arah mata angin, nah, utara itu ada di atas. Jadi Northern Doji ini adalah doji yang ada di atas atau di pucuk. Sedangkan Southern Doji yang telah kita bahas pada bullish reversal itu doji yang berada di bawah gitu. Jadi teman-teman tidak perlu hafal istilahnya, namanya, tapi teman-teman paham kalau doji yang di atas ini akan mengindikasikan penurunan ke bawah. Sedangkan doji yang di bawah akan mengindikasikan reversal ke arah atas. Contohnya seperti ini, uptrend terlebih dahulu, kemudian muncul doji sehingga dia downtrend. Candle yang kedua adalah Northern Long Leg Doji. Sama saja dengan doji sebelumnya, hanya saja perbedaannya kali ini memiliki kaki yang lebih panjang atau shadow yang lebih panjang. Pergerakannya pada chart seperti ini. Uptrend terlebih dahulu, apabila muncul Northern Long Leg Doji, dia akan downtrend. Nah, sebenarnya pemahamannya sama saja, konsepnya sama saja. Kenapa dia bisa downtrend? Itu karena awalnya di sini tekanan beli sangat tinggi. Namun ketika muncul doji ini mengindikasikan tekanan jual sudah mampu menyeimbangi atau sudah muncul tekanan jual di sini. Sehingga pada keesokan harinya bisa dipastikan tekanan jual itu masih tetap berlanjut gitu. Sehingga harganya tetap, maksud saya harganya akan menjadi downtrend. Gambaran pada chart seperti ini.
naik terlebih dahulu, muncul long leg doji-nya, downtrend. Candle ketiga yaitu gravestone. Dalam bahasa Indonesia kita sebut batu nisan, candle batu nisan. Mungkin karena bentuknya seperti batu nisan. Ciri-cirinya diawali dengan uptrend, harga opennya, close, dan harga low-nya itu sama. Sehingga dia tidak memiliki body, namun memiliki upper shadow yang sangat panjang. Pergerakannya pada chart seperti ini. Uptrend, namun apabila muncul gravestone, nah esok harinya pasti akan turun. Indikasinya akan turun. Pertanyaannya mengapa? Karena memang di sini tekanan belinya sangat tinggi. Namun pada muncul candle gravestone ini tekanan belinya sempat tinggi. Namun di titik tertinggi ini orang-orang sudah jual atau tekanan jual muncul. Orang-orang sudah take profit lah di sini. Sehingga tekanan jualnya tinggi dan bisa dipastikan juga keesokan harinya tekanan jual itu masih tetap akan tinggi sehingga akan terjadi downtrend. Pada chart contohnya seperti ini, dia uptrend. Apabila muncul gravestone doji, dia akan downtrend. Bisa dibilang ini adalah pucuk, candle pucuk. Candle selanjutnya shooting star, atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan bintang jatuh. Memang candle ini bisa digambarkan seperti bintang jatuh, memiliki body tapi upper shadow-nya sangat panjang. Ciri-cirinya diawali dengan uptrend tentunya, kemudian harga open dan close-nya berdekatan sehingga memiliki body yang kecil. Namun candle ini memiliki upper shadow yang panjang. Candle shooting star ini bisa berwarna merah maupun berwarna hijau. Itu boleh saja keduanya. Pergerakannya seperti ini. Dia uptrend. Saat uptrend muncul shooting star, nah itu artinya dia akan berbalik arah. Penjelasannya karena di sini tekanan beli masih tinggi, bahkan di sini sempat menyentuh titik tertinggi. Namun di titik ini orang-orang sudah take profit, orang-orang sudah jual, sudah muncul tekanan jual gitu. Nah, tekanan jual yang besar ini bisa berlanjut sampai keesokan harinya. Sehingga apabila tekanan jual itu semakin tinggi dan terus berlanjut, itu akan menjadi downtrend. Inilah pergerakannya pada chart pergerakan harga. Nah, tetap dia menjadi candle pucuk, terdapat pada pucuk. Kemudian candle hanging man, kalau kita terjemahkan manusia gantung diri. Memang candlenya seperti gantung diri, ada kepala dan badannya mungkin ya. Ciri-cirinya diawali dengan uptrend, kemudian open dan close-nya berdekatan sehingga bodinya kecil, namun memiliki lower shadow yang panjang. Candle ini bisa berwarna merah maupun hijau. Candle ini merupakan kebalikan dari hammer. Pergerakannya seperti ini. Ketika muncul hanging man, dia akan berbalik arah ke bawah. Penjelasannya di sini karena tekanan belinya sangat tinggi, namun di sini sempat terjadi tekanan jual yang sangat tinggi sehingga harganya sempat jatuh turun. Walaupun ditutup dengan sempat naik, namun ini mengindikasikan sudah ada tekanan jualnya atau tekanan jual itu sudah muncul menyaingi tekanan beli. Sehingga ketika muncul candle ini dan keesokan harinya merah, bisa dipastikan dia akan berbalik arah ke arah bawah atau downtrend. Contoh pergerakan harganya seperti ini.
dan reversal ke bawah. Candle yang terakhir adalah bearish belt hold. Bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya diawali dengan uptrend. Harga open candle mengalami gap up. Saya sengaja highlight karena ini penting. Close-nya jauh di bawah open, itu artinya turun atau merah. Memiliki body yang panjang dan lower shadow yang pendek. Ini opsional, bisa saja tidak memiliki lower shadow seperti Marubozu. Dan candle ini harus berwarna merah. Contohnya seperti ini, kalau kita gambarkan. Naik, muncul bearish belt hold. Nah, dia akan turun. Yang menjadi perhatian adalah ketika terjadi gap up. Gap up ini mengindikasikan adanya tekanan beli yang sangat tinggi, sehingga ketika kemarin dia tutup di sini, namun keesokan harinya open di sini, itu artinya tekanan belinya sangat tinggi. Namun pada akhirnya ditutup dengan harga yang turun. Itu artinya di hari ini orang-orang sudah jual secara besar-besaran lah, udah take profit atau sudah menjual gitu. Sehingga yang tadinya dia di harga pembukaan sudah naik, namun harga penutup malah turun. Dan bisa dipastikan karena adanya tekanan jual yang sangat tinggi, keesokan harinya akan downtrend ke arah bawah. Ini kebalikan dari bullish belt hold. Kalau pergerakannya bisa kita lihat contohnya seperti ini. Terjadi gap up dan akhirnya turun. Dan di sini juga terjadi gap up di sini dan pada akhirnya turun. Nah, inilah mungkin beberapa candle yang bisa kita sebut sebagai candle-candle pucuk. Mungkin sekian pembahasan kita. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.